Terserah, mau jadi gubernur Sumatera Utara kalian bisa. Saya mau jadi pilot Pak Ustadz, mantap. Kalau sampailah pilotnya hafal Quran, pastilah lagu-lagu itu, tak lagu-lagu barat lagi. Kadang kita naik pesawat, lagunya lagu barat. What can I do? What can I do? Apa ada orang? Bukannya paham, yang di pesawat itu pun uak-uak. Tapi begitu kita naik pesawat, terdengar lantunan ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Thank you. Para all of our passenger, semua penumpang, pilot kita hari ini adalah penghafal Quran, alumni dari Pondok Pesantren Amanah. Siapa yang tak bangga? Amin. Tapi saya tak maksa kalian jadi pilot, karena ada juga orang yang tak tahan naik ke atas. Jangankan naik pesawat, naik lantai 2 aja pucat. Kita lanjutkan yang ke 5. Ayat Quran kalau dibacakan ke air, ternyata air ini hidup. Yang meneliti orang Jepang. Setelah diteliti air yang dibacakan ayat Quran, ternyata muncul molekul-molekul cahaya yang indah, yang luar biasa. Ternyata ada efek bacaan ayat masuk. Beda dengan mantra bim salabim abrakadabra, boyah tempoyak, buyah entah mau apa. Tak ada efeknya. Tapi ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka terjadi perubahan. Itulah yang kita kenal dengan ayat-ayat ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah ditiupkan baru diminum. Gimana rasanya Pak Ustadz? Sedap. Masya Allah. Ada anggur, ada buah naga, ada buah kiwi. Buah kiwi. Kalian pikir murah ini? Oh, tengok supermarket, mahal. Buah kiwi ini kalau diletakkan di ruang tamu, dimakan sama tamu, menangis yang punya rumah. Beginilah hebatnya Pondok Tahfiz Al-Quran memuliakan tamu Ustadz Abdul Somad. Cuman salahnya plastiknya pula tak dibuka. Canda aja. Saya tak pernah ceramah sambil makan. Ini maksudnya nanti sudah ceramah. Biar ditengok orang tuh nanti di YouTube ditengoknya. Kan ini masuk, kan masuk. Nah, kalian nampak kan ini kan? Nampak kan lah. Biar tahu orang-orang lain itu. Begitu orang Medan itu kalau ngundang Ustadz, semua ada di meja. Nampak semua. Tengok, oh gitu caranya. Nanti dibuat orang itu pula tempat lain. Mantap pesantren Amanah. Ada efek bacaan terhadap makanan dan minuman. Hadisnya sahih. Datanglah orang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada orang gila di kampung. Kubacakan Al-Fatihah, kutahan air liurku. Gimana cara membaca Al-Fatihah menahan air liur? Dalam hati dibacanya banyak-banyak, dikumpulkannya, sesudah itu diludahkannya ke muka orang gila. Sehat. Sehat orang gila itu. Lalu kemudian keluarga orang gila itu mau membalas, dikasihnya kambing. Sebagai hadiahnya kasihnya kambing. Kata dia ke Nabi, halal tak kambing ini? Kata Nabi, halal. Itulah efek bacaan. Begitu juga kalau ada orang kerasukan jin, kerasukan setan, masuk hantu belau, begu ganjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya mulai tausiah ini pukul 8:30, akan berakhir 9:30, 1 jam. Nanti setelah itu saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, insyaallah. Apa kabar anak-anak ustadz, para penghafal Al-Quran? Sehat? Kajian kita tentang keutamaan Al-Quran. Yang pertama, coba kita sebutkan abjad huruf Latin. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ada tak huruf Q? Qaf? Tak ada. Ada tak huruf Za? Tak ada. Ada tak huruf Tha? Tak ada. Ada tak huruf A? Tak ada. Ada huruf Wa? Tak ada. Apa maknanya? Orang yang tak pernah membaca Al-Quran, maka beberapa huruf tak pernah keluar dari mulutnya, dan sama seperti orang punya HP canggih tapi tak pernah dipakai. Mak-mak punya HP canggih, nanti mak-mak tersinggung pula. Nenek-nenek punya HP canggih, tapi yang tahu dia cuma warna hijau sama warna merah. Warna merah mati, warna hijau halu. MP3 tak pernah dipakai, MP4 tak pernah dipakai, recording tak pernah dipakai, alarm tak pernah dipakai. Berarti tak pernah memakai yang pernah ada, mubazir. Begitulah orang yang ini. Baru kita kaji keutamaan yang pertama tentang apa ini? Huruf Al-Quran sempurna. Huruf Ain. Coba sebutkan bahasa Indonesia yang ada ainnya. Ayam goreng. Ghairil maghdubi alaihim. Berapa huruf yang tak ada itu dalam huruf Latin? Ghairil, gha, maghdub, alaihim, a, gha, dad, tak ada. Makanya bacalah Al-Quran menurut huruf dia yang diturunkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf yang tak ada? Bismillahi dengan irrah, huruf ha dengan ha. Ada dalam bahasa huruf Latin ha dengan ha. Apa beda ha dengan ha? Ha dipegang dada bergetar. Ha dipegang dada tak ada getarnya. Yang kuat pingsan kawan. Pegang dada. Huruf fa, fe ada, fe. Tapi huruf fa tak ada. Macam mana menyebut huruf fa? Diletakkan kapas di tapak tangan. Nanti balik ke asrama ambil kapas, tapi jangan bantal tu dilubangi. Letakkan kapas tapak tangan. Kapasnya duluan terbang, baru hurufnya keluar. Dulu keluar anginnya, baru huruf fa. Fawai, bukan pa. Yang terkejut. Makanya ada namanya sebelum baca Quran tu ilmu makharijul. Dah habis pertama.
Bisa kita lanjutkan? Sampai berapa nih Pak Ustadz? Sampai 1 jam lah. Yang kedua, berjumpa non mati dengan qaf. Min qablikum. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mim berjumpa dengan mim. Wa mim nun mati. Wa mimma razaqnahum nun mati berjumpa dengan fa. Yufiqun. Ada itu dalam bahasa Indonesia. Kau makan apa tadi? Lontong. Ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Tak boleh curi napas. Membacanya pakai tarik napas, ada intonasi, termasuk terapi menghilangkan stres. Makanya kalau ada orang suntuk, stres, depresi, tertekan, buka baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an, ma huwa syifa. Apa itu syifa? Obat penyembuh. Susah hati buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Diturunkan Allah malaikat membawa rahmat, menenangkan hati dan jiwa. Tapi tetap dengan ada idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah, bila gunnah, tajwid. Beruntung betul ibu-ibu, anak-anaknya paham tajwid, pulang mereka, ibu bapak jangan malu belajar kepada anak-anak, karena ilmu tak bertepi. Al-alimu kabirun walau kana saghiran. Mereka alim, hafal Quran, tahu tajwid, makhrajul huruf, mengerti, hafal, kecil mereka, tapi mereka besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah memasukkan anaknya ke pondok tahfiz Quran, alhamdulillah. Yang belum, hurufnya sudah, bertemu 2 huruf sudah. Sekarang yang kita kaji masuk yang ketiga. Tolong angkat tangan yang hafal Undang-Undang Dasar 1945. Yang hafal GBHN. Tak ada. Tapi yang hafal Quran tak perlu saya tanya, karena di sini tempatnya penghafal hafal bisa dia Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke An-Nas, 114 surat ada di kepala. Buta huruf, tak bisa tulis baca, tak bisa menengok Quran, maaf cakap karena diuji Allah tunanetra, buta tak bisa, tapi bisa hafal Quran. Dari mana? Dengan meraba huruf Braille. Bisa Quran. Datanglah penjajah komunis di negara-negara Islam waktu dijajah oleh Uni Soviet. Uni Soviet tumbang pada masa Presiden Gorbachev, lalu digantikan oleh Boris Yeltsin. Maka pecahlah negara-negara ini menjadi negara-negara Islam kecil. Uzbekistan, Kirgistan, Afghanistan, Tajikistan, Kazakistan, pokoknya yang ada tan-tan-tannya itu. Waktu komunis berkuasa, Islam tak boleh dipelajari, Al-Quran tak boleh dibaca. Tapi aneh bin ajaib, ketika Uni Soviet pecah menjadi Rusia yang sekarang dipimpin Vladimir Putin,
Aneh, ternyata negeri-negeri yang dulu dijajah ini banyak penghafal Kalau di Indonesia banyak penghafal Al-Quran, tak heran, karena ada pondok tahfiz Quran, ada Islamic Center, ada Islamic Boarding School, ada SDIT, SMP IT, SMA IT. Tapi di Uni Soviet bisa ada penghafal Quran, bagaimana ceritanya? Ternyata malam-malam mereka gali kamarnya. Kamar tidur itu dibuka keramiknya, digali pakai skop, pakai sendok, pakai sudip, pakai centong. Dibuang pasirnya keluar, dilobangi kamar tidur itu, ditutup pakai papan di atas, dimasukkan anak-anak kecil ke dalam, dimasukkan guru mengaji di dalam, menghafal Al-Quran macam bunyi tawon. Tapi malam tunggu tentara-tentara komunis itu tidur. Bagaimana cara menghafal Quran gelap, tak ada lampu? Yang dipakai metode talqin. Apa itu talqin? Guru membaca, murid mengikut, pejam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Mata terpejam, hanya mendengar telinga. Itulah metode yang dipakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad bisa baca apa tak bisa? Nabi Muhammad ummi, tak bisa baca. Kenapa bisa hafal Quran? Yang dipakai metode talqin. Jibril membaca, Nabi mendengar. Nabi membaca, sahabat mendengar. Sahabat membaca, tabi'in mendengar. Tabi'in membaca, tabi'in mendengar. Sampailah ke guru anak-anakku sekalian. Guru membaca, murid mendengar. Tapi yang dibaca tak ada, karena mereka hafal Al-Quran. Hurufnya mukjizat. Pertemuan dua hurufnya mukjizat. Isinya bisa masuk ke dalam kepala, mukjizat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Fahal mim muddakir. Adakah yang mau berpikir? Adakah yang mau merenung? Adakah yang mau menghafal? Alhamdulillah Bapak Ibu sudah memasukkan anak-anaknya. Inilah investasi dunia akhirat. Yang membuat kos-kosan investasi. Nanti banyak orang kos dapat duit. Yang punya tanah tanam sawit investasi. Tapi sawit cuman 25 tahun. Habis itu sawit mati. Trek, karet mati. Tapi ada investasi yang tak mati. Anak penghafal Quran di akhirat akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Orang tua akan bangkit menghadap Allah. Dipakaikan mereka ke atas kepala Bapak Ibu tajun minan nur, mahkota dari cahaya, disematkan, dipakaikan ke atas kepala. Kenapa ibu itu dapat? Kenapa ibu ini tak dapat? Ibu itu dapat mahkota cahaya karena anaknya para penghafal Al-Quran. Amin. Bisa kita lanjutkan? Yang keberapa? Saya dari tadi gini terus nih, takut lupa. Yang keempat, Al-Quran bercerita tentang asal muasal manusia min nutfah. Nutfah air. Dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah jadi darah. Dari alaqah berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Dari mudghah berubah menjadi izam, tulang. Lalu tulang dibalut dengan daging. Fakasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dari mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu bisa tahu manusia dari air? 40 hari berubah menjadi darah, 40 hari berubah menjadi daging, dari daging berubah menjadi tulang, tulang dibalut oleh daging menjadi makhluk yang sempurna. Padahal itu baru ditemukan oleh dokter di abad 18-19 zaman era modern. Itulah dia namanya dokter SPOG, spesialis objin kandungan.
Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Bagi kita yang beriman ini mudah saja. Adik-adik, anak-anakku hafal ayatnya. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad bicara tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna yang keempat ini? Al-Quran bercerita tentang ilmu pengetahuan. Jadi anak-anakku, jangan nanti kalian diajak orang diam. Sekolah di mana? Di Pondok Tahfiz Quran Amanah. Tamat pesantren, paling-paling jadi imam tarawih. Inilah nanti yang akan menjadi dokter-dokter yang bisa menjelaskan sains, teknologi dan medis. Amin. Sekarang beberapa universitas di Indonesia memberikan beasiswa full, tapi syaratnya harus penghafal Al-Quran. Di antaranya yang pernah saya tengok, saya dengar, saya kunjungi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Fakultas kedokteran mahal, tapi di sana rektor sendiri yang ngomong dengan saya, di sini Pak Ustadz, justru yang di fakultas kedokteran itu anak-anak yang hafal Quran. Loh, kok bisa anak hafal Quran masuk fakultas kedokteran Pak Rektor? Karena anak penghafal Quran di fakultas kedokteran diberikan beasiswa full. Jadi kalian nanti akan jadi dokter, akan jadi dokter spesialis. Saya doakan semua nih kalau bisanya, tapi janganlah semua. Sebagian besarnya jadi dokter, insyaallah. Amin. Kenapa Ustadz ingin kami jadi dokter? Supaya kalau menceritakan tentang ayat janin tadi orang percaya. Kalau Abdul Somad yang cerita, tahiyyan tidak. Aku sebetulnya tak yakin kali sama Ustadz. Kenapa kau ngangguk? Takut aku masuk neraka. Itu ya iyakan aja. Italia pun LCMA lagi cemas menghadapi pengaduan ke Mabes. Coba kalau yang bicara ayat tadi. Berikut ini mari kita dengarkan penjelasan ayat tentang kandungan yang akan disampaikan oleh dokter spesialis. Tapi di samping dokter dia juga hafal Al-Quran. Apa tak tengah semua jamaah? Lalat pun masuk. Faham orang. Itu cita-cita kita. Ada dokter hebat, tak pernah baca Quran. Ada orang hafal Quran tapi tak tahu ilmu kedokteran. Maka sekarang mau di-matchingkan antara kedua. Dia hafal Quran, dia ngerti Quran, dia paham Quran, tapi dia juga akan menjadi dokter-dokter yang menjelaskan mukjizat-mukjizat Al-Quran. Maka bertambahlah orang ingin masuk Islam karena hebatnya anak-anak umat Islam yang hafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu keinginan saya adik-adikku nanti di masa akan depan anak-anakku. Dan saya ingin kalian ini jadi dokter. Kenapa begitu? Karena dokter yang paling banyak duitnya. Dokter itu senternya kecil aja. Kecil aja senter. Suruhnya buka mulut. Pasien buka mulutnya. 7 juta. Suruh buka telinga. Tengok telinga kanan, 2,5 juta. Tengok kiri, 2,5 juta. Pegang-pegangnya aja sedikit, 10 juta. Makanya nanti yang paling banyak masuk surga itu dokter. Amin. Tapi yang banyak masuk neraka dokter juga. Dokter yang pelit, dokter yang bohong, dokter yang penipu, yang sebetulnya tak perlu dioperasi. Wah, ini mesti dioperasi. Neraka jahanam tempatnya. Tapi kalau dia hafal Quran tak mungkin dia nipu, ya kan? Bahkan nanti setengah gajinya itu
Ini kalau jadi penghafal Quran, jadi dokter mereka, setengah gajiku ini akan kupakai untuk jihad fisabilillah, menolong anak yatim, fakir miskin, menyekolahkan anak tak mampu. Semakin banyak. Kalau di sini dulu kalian belajar sekolah tahfiz Quran amanah, kita bermimpi akan ada setelah tamat kalian nanti, ini masing-masing punya amanah 1, amanah 2, amanah 3, amanah 4, amanah 5, amanah 6. Satu merantau ke Papua, dibukanya satu di Jayapura. Yang satu merantau ke Sulawesi Utara, dibuka jadi Manado. Yang satu merantau lagi ke Nias, dibukanya amanah 3, amanah 4. Maka 1000 pesantren tahfiz amanah sedunia akan berawal dari amanah 1 ini, insyaallah. Amin. Itu ke depan. Nanti tepuk tangan aja. Semua harus berawal dari mimpi. Orang tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan kalau dia takut bermimpi. Jangankan bercita-cita, mimpi aja takut. Kan parah itu. Oleh sebab itu anak-anakku, saya tak ingin kalian menjadi tukang jual mimpi. Saya tak mau kalian menjadi pemimpi, tapi saya ingin kalian adalah orang yang punya cita-cita tinggi. Apa cita-cita kau nak? PNS. Pendek kali cita-cita. PNS. Golongan 3D, gaji PNS 2,5 juta. Masuk pagi jam 8, pulang sore jam 4. Gimana kau mau buat sekolah? Gimana kau mau buat sekolah tahfiz? Maka cita-cita kalian jadi dokter spesialis yang duitnya banyak, pakai senter kecil tadi. Tukang itu pakai martel busi, berkeringat memukul, melompang. Gaji tukang satu hari 70.000. Dokter, martelnya kecil aja. Yalah, pukulnya lutut. 15 juta. Coba sikunya, Pak. Sekarang ku tanya, kalian mau jadi ustadz apa jadi dokter? Alah, malu-malu kalian bilang. Kalian jadi dokter, tapi kalau ceramah melebihi ustaz. Kalian dokter, tapi dalam kepala kalian sebelah kiri tentang masalah medis, sebelah kanan tentang masalah Al-Quran. Siapa imam tarawih kita tadi yang mantap betul suaranya, hafal Quran? Itu Bapak SPOT. Apa itu? Spesialis ortopedi tulang belakang. Masya Allah. Kenal Ustaz Somad sama dokter yang hafal Quran yang hebat suara. Mana gambarnya ini? Murid saya. Dari mana pula Ustaz punya murid hafal Quran? Saya pernah ceramah di pesantren dia dulu sekali. Siapa yang tak bangga? Bangga Abdul Somad. Sekarang umur kalian paling 10, 11, 12. Abdul Somad sudah 24. Lahir 1977, sekarang 2019. Jadi berapa itu? 42. Kenapa kalian bilang 24? Umur saya tinggal 24, umur saya 42 tahun. Ikut Nabi Muhammad meninggal 63. Masa saya ini tak lama lagi, cuma 21 tahun saja. Itu pun kalau sampai. Tapi kalian umur 12, 13, masih ada 50 tahun lagi akan mengisi Medan, mengisi Sungai Mencirim. Sungai Mencirim kan? Itu nampakku tadi itu tulis C Mencirim. Artinya kalian yang akan menjadi pemimpin dunia ini. Aku tak mau jadi dokter Pak Ustadz, asal menampak darah berkunang-kunang biji mataku. Terserah, mau jadi gubernur Sumatera Utara kalian bisa. Saya mau jadi pilot Pak Ustadz, mantap. Kalau sampailah pilotnya hafal Quran, pastilah lagu-lagu itu, tak lagu-lagu barat lagi. Kadang kita naik pesawat, lagunya lagu What can I do? What can I do? Apa lah orang? Bukannya paham, yang di pesawat itu pun uak-uak.
Tapi begitu kita naik pesawat, terdengar lantunan ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Thank you. Para all of our passenger, semua penumpang, pilot kita hari ini adalah penghafal Quran, alumni dari Pondok Pesantren Amanah. Siapa yang tak bangga? Amin. Tapi saya tak maksa kalian jadi pilot, karena ada juga orang yang tak tahan naik ke atas. Jangankan naik pesawat, naik lantai 2 aja pucat. Kita lanjutkan yang ke 5. Ayat Quran kalau dibacakan ke air, ternyata air ini hidup. Yang meneliti orang Jepang. Setelah diteliti, air yang dibacakan ayat Quran ternyata muncul molekul-molekul cahaya yang indah, yang luar biasa. Ternyata ada efek bacaan ayat masuk. Beda dengan mantra bim salabim abrakadabra, boyah tempoyak, buyah entah mau apa. Tak ada efeknya. Tapi ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka terjadi perubahan. Itulah yang kita kenal dengan ayat-ayat ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah ditiupkan baru diminum. Gimana rasanya Pak Ustadz? Sedap. Masya Allah. Ada anggur, ada buah naga, ada buah kiwi. Buah kiwi. Kalian pikir murah ini? Oh, tengok supermarket, mahal. Buah kiwi ini kalau diletakkan di ruang tamu, dimakan sama tamu, menangis yang punya rumah. Beginilah hebatnya Pondok Tahfiz Al-Quran memuliakan tamu Ustadz Abdul Somad. Cuman salahnya plastiknya pula tak dibuka. Canda aja. Saya tak pernah ceramah sambil makan. Ini maksudnya nanti sudah ceramah. Biar ditengok orang tuh nanti di YouTube ditengoknya. Kan ini masuk, kan masuk. Nah, kalian nampak kan ini kan? Nampak kan lah. Biar tahu orang-orang lain itu. Begitu orang Medan itu kalau ngundang Ustadz, semua ada di meja. Nampak semua. Tengok, oh gitu caranya. Nanti dibuat orang itu pula tempat lain. Mantap pesantren Amanah. Ada efek bacaan terhadap makanan dan minuman. Hadisnya sahih. Datanglah orang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada orang gila di kampung. Kubacakan Al-Fatihah, ku tahan air liurku. Gimana cara membaca Al-Fatihah menahan air liur? Dalam hati dibacanya banyak-banyak, dikumpulkannya, sesudah itu diludahkannya ke muka orang gila. Sehat. Sehat orang gila itu. Lalu kemudian keluarga orang gila itu mau membalas, dikasihnya kambing. Sebagai hadiahnya kasihnya kambing. Kata dia ke Nabi, halal tak kambing ini? Kata Nabi, halal. Itulah efek bacaan. Begitu juga kalau ada orang kerasukan jin, kerasukan setan, masuk hantu belau, begu ganjang. Oh, merah matanya. Kalian bacakanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tahu. Kalian bacakan. Ustaz pernah mencoba, pernah saya baca. Pas saya sedang lewat, ada anak gadis kerasukan setan. Wah, tanya. Dipanggil orang itu saya. Ustaz, tolong ruqyah ini. Saya tak pernah meruqyah. Tak pernah saya belajar ruqyah. Tapi kan tak mungkin kita bilang tak tahu kan.
Malulah kita ustadz viral. Tak mungkin kita bilang aku tak bisa. Mungkin. Akhirnya saya bacakanlah ayat-ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa, telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sehat dia. Entah jin itu terkejut, entah, tapi sesudah itu saya takut. Sesudah itu kalau ada orang mau minta ruqyah, langsung saya kasih, tolong hubungi Ustadz Musdar Bustamam LC. Orang Medan, jenggotnya panjang. Menengok jenggotnya itu lari hantu-hantu. Namanya Ustadz Musdar Bustamam, pakar ruqyah, namanya Matair, Majelis Talaqi Ilmu Ruqyah, mengusir hantu setan jembalang tanah. Nah, ini yang kelima. Jadi ibu-ibu, kalau kalian takut anak gadis kalian diganggu hantu, diganggu setan, susah kalian pergi ke tempat ruqyah. Tapi kalau menantu kalian calon penghafal Quran, Masya Allah. Saya cerita ke ibu tuh bukan ke kalian. Baru kelas 1 dah. Baru Al-Baqarah 3 halaman. Siapa yang tak senang kalau sempatlah ada anak gadisku, ku kasih sama kalian. Tapi anakku laki-laki pula. Senang hati kita berhadapan sama anak-anak penghafal Quran ini. Betul kata Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam. Orang-orang yang hafal Quran berwudu. Anak-anak hafal Quran ini wudunya tak putus. Kenapa begitu? La yamassuhu illal mutahharun. Yang keenam, penghafal Al-Quran orangnya bersih. Lebih lama wuduk mereka bertahan daripada kita. Dan kalau wuduknya batal, dia berwuduk lagi. Karena mustahil dia megang Quran tidak berwuduk. Coba tengok. Tangannya bersih, ubahnya bersih. Mana ada anak penghafal Quran kukunya panjang? Ada? Tak ada. Bersih. Ini kadang kita tengok-tengok ibu-ibu tuh kukunya panjang. Saya kalau udah nengok ibu-ibu kukunya panjang, macam mana dia cebok? Bertamu kita ke rumahnya, dimasakkannya pula bakwan. Enak ya. Apa resepnya? Pas pula ibu tuh kidal busuk. Membayangkannya mau muntah. Jadi ibu-ibu, anak ibu yang udah hafal Quran ini bersih. Bersih kukunya, bersih anggota badannya, karena wuduknya tak berhenti. Asal batal wuduknya, berwuduk dia lagi. Idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain. Makanya anak-anak hafal Quran ini tangannya bersih, mukanya bersih, kepala bersih, telinganya bersih. Satu hari berapa kali dia gosok? Ini kadang banyak. Coba tengok anak-anak di luar sana, ganteng tapi sarang laba-laba di telinga. Tak capek ibu menyuruh dia mandi, tak susah ibu menyuruh dia, nak kalau mau tidur cuci kaki, cuci muka, cuci tangan, makan obat cacing. Kenapa? Karena mereka dilatih bersih. Ini di tangan ini banyak kuman, bakteri, zat asam segala macam, tapi mereka bersih. Kenapa? Berwudu, selalu menjaga wudu. Itu zahirnya. Batinnya lebih bersih lagi. Kenapa? Karena dalam hati dan kepalanya adalah Al-Quran. Di mana letak Quran itu? Dua. Di hatinya,
Dari hati naik ke kepalanya, dari kepalanya turun ke matanya, dari kepalanya turun ke telinganya, dari kepalanya turun ke mulutnya, dari kepalanya turun ke tangannya, dari kepalanya turun ke kakinya. Akhirnya perintah hatinya connect dengan kepalanya, ucapannya Al-Quran, hayunan tangannya Al-Quran, langkah kakinya Al-Quran. Itulah yang dikatakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kalau sekarang dia agak salah-salah sedikit, maklum aja. Quran itu baru di ujung lidahnya. Apa kau nih? Sekolah hafal Quran, tapi cakap kau masih kasar. Quran itu masih di tepi bibirnya. Nanti lama-lama masuk ke hatinya, naik ke otaknya, turun ke matanya, tunduk pandangannya. Anak-anak gadis, kalian kalau mau cari suami, carilah yang penghafal-penghafal Quran. Tunduk dia, tak gatal dia. Karena dia sehari mengulang 2 juz. Penghafal Al-Quran minimal mengulang sehari 2 juz. 1 bulan 15 kali 2 30. Maka 1 bulan dia khatam 2 kali. Kalau tak diulangnya 2 juz, hilang hafalannya. Kapan waktu dia mengulang 2 juz? Berarti 1 juz 1 jam, 1 hari 2 jam. Sambil nyetir dia. Suami-suami penghafal Quran, anak-anak ini nanti sambil nyetir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Print. Razia polisi. Mana STNK Pak? Wal Qur'anil Hakim. Oh, lewat Pak, lewat. Kebetulan jamaah dia. Kalau tak kenal ditilangnya juga. Mulutnya bersih, hatinya bersih, penghafal Quran. Saya berdoa selalu doa saya hampir tak tinggal di setiap majelis. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami penghafal Al-Quran ya Allah. Kita lanjutkan yang keberapa? Hah? 5 aja dari tadi nih. 7 sekarang. Yang ke-7 adalah bahwa bacaan Al-Quran itu tidak hilang. Tak hilang. Ada orang naik motor, naik sepeda motor, naik Honda, Kawasaki, Yamaha, ya sama ikut juga. Jatuh. Ketika jatuh kena penyakit lupa, hilang memorinya semuanya. Apa nama penyakitnya? Amnesia. Lupa nama. Datang bininya, kau siapa? Siapa? Pas anak gadis datang, ingat dia. Lupa anak, lupa rumah, lupa orang tua, lupa ayah, lupa emak. Semua hilang dari kepalanya. Tapi ada satu file yang tak hilang. Apa dia? Al-Quran. True story, kisah nyata tentang beberapa orang amnesia. Ada satu yang tak hilang. Siapa yang menjamin? Allah. Mana ayatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Quran ini dan kami memeliharanya. Sebagaimana kami menurunkannya, begitu juga kami menjaga memeliharanya. Maka yang lain takkan hilang. Kisah nyata diceritakan oleh Syekh Hasan. Ada orang mau operasi. Orang kalau disuntik itu kan hilang memorinya semua. Adik-adik kalau disuntik nanti na'udzubillah mau operasi, pas disuntik lama-lama melep, tinggal 5 watt hilang. Tapi ternyata dia minta, dia takut mati dalam keadaan tak menyebut Al-Quran. Pak dokter, suntik saya nanti pas saya baca Quran. Ya. Begitu dia mulai baca Quran disuntik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mulai bekerja ini.
Ternyata apa yang terjadi? Mata tak berfungsi, telinga tak berfungsi, semuanya stop, tak sadarkan diri. Tapi ayat Al-Quran tetap berjalan, tak masuk bius ke dalam ayat Al-Quran. Siapa yang menjamin waktu kita operasi itu tiba-tiba mati? Matinya husnul khatimah apa su'ul khatimah? Siapa bisa menjamin? Disuntik tak sadar, dibangunkan tak sadar, rupanya mati. Apa ucapan terakhirnya? Tapi orang yang hafal Quran 99,9% matinya husnul khatimah. Disuntik bius pun kesadarannya hilang sekalipun. Sedangkan disuntik yang dipaksa saja tak hilang Qurannya, apalagi kalau dia koma, apalagi kalau dia di ruang ICU. Maka menjaga supaya tetap hati tak digoda hantu setan, tak lupa, tak lalai, caranya adalah memasukkan Al-Quran ke kepala anak-anak kita. Oleh sebab itu anak-anakku, terus kalian hafal Quran. Yang sudah hafal beberapa surat tambah terus. Cita-citanya 30 juz masuk ke dalam kepala. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, yang penting tercapai. Bukan untuk kalian, bukan untuk diri kalian, tapi untuk kami semua. Orang tua kalian mendapat pahala. Bayangkan ibu, meninggal ibu, Ustaz ini tak enak, giliran mati ibu aja. Oke, kalau gitu kita ganti, meninggal bapak. Nah, kan ketawa ibu itu kan. Bayangkan bu, pak, mati kita, orang baca Yasin paling lama cuma 7 malam. Itu pun sekarang sudah dipres lagi jadi 3 malam. Itu pun dipres lagi, tak lagi baca Yasin, baca Qul Huwallah aja. Tapi kalau kita punya anak penghafal Quran, 1 hari 2 juz mengalir ke makam kita. 2 juz, 2 juz, 2 juz. Ini makam kita, ini makam tetangga kita. Kita, anak kita hafal Quran, anak tetangga kita sabu, narkoba. Kita terus tiap hari dapat 2 juz, 2 juz, 2 juz. Dia jus melon, jus mangga, jus kuini. Beruntung betuah ibu-ibu yang sudah masuk anaknya menghafal Quran. Sampai kapan berhenti itu? Amal jariah tak putus sampai hari kiamat. Makanya wakafkan anak ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ini adik-adikku nih di sini boarding. Tinggal di sini. Nah, ibu kalau anaknya udah tinggal di sini, biarkan mereka mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, melepas mereka, kasih mereka semangat. Nah, ku lepas kau di amanah ini supaya kau jadi orang. Gitu. Jangan lepas dia dengan menangis. Ini kesalahan ibu-ibu. Melepas anak, nanti malam kau makan apa? Jangan begitu. Ustadz enak ngomong gitu. Ustadz kan tak melahirkan anak. Kan kami yang mengandung 9 bulan 10 hari. Tahu saya itu. Tapi kalau mau menangis jangan di muka dia. Pas mau meninggalkan dia itu kuatkan dia. Kuat kau ya nak? Kuat. Aku ingin kau jadi orang. Kau jadi dokter spesialis macam Ustadz yang bilang kemarin. Nih. Kalau mau nangis, udah agak-agak sampai ke sunggal, udah keluar, udah agak-agak jauh. Carilah agak-agak tempat sempit, menangis dah situ. Jangan depan dia menangis. Di dekat dia tuh bangkitkan semangat. Bapak juga begitu. Jangan bapak buat ibu tuh down. Mama, anak kita di pesantren. Gimana kalau kita mati nanti? Gitu, bangkitkan semangat. Ada jamaah kita, waktu ditinggalkannya anaknya di pesantren, Ustadz, waktu saya balik ke rumah, bini saya menangis, bungkak biji matanya sebesar telur ayam. Nangis bini saya, Pak Ustadz. Gimana anak kita bang? Di rumah kasurnya tebal, di sana tipis. Bulan pertama aku tengok tipis, bulan kedua bedaki. Bulan ketiga hilang. Nangis. Di rumah makanannya ayam goreng, sop buntut, enak-enak. Di sana jangankan sop buntut, buntut sapi pun tak ada.
Menangis ibu. Tapi bapak ini hebat, dikasihnya semangat bininya. Mama, lebih baik kau menangis sekarang matamu bengkak daripada 20 tahun lagi kau menangis karena anak kita pecandu narkoba. Lebih baik kau menangis sekarang matamu bengkak daripada 20 tahun lagi kau menangis karena anak kita LGBT bencong. Akhirnya Pak Ustadz, setelah saya nasihati istri saya, berhenti dia menangis Pak Ustadz. Berhenti dia, tak nangis lagi. Terus saya pula menangis Pak Ustadz. Jadi jangan kalian sangka bapak-bapak yang gagah perkasa ini mereka tegar. Mereka ini sayang juga sama kalian. Jangan kalian sangka ditinggalkan di pesantren ini kalian dibuang. Nanti pas sedang sedih di pojok masjid ngapal Quran, sampai hati lemak meninggalkan. Jangan-jangan aku ini anak angkat. Yang kalian mikir begitu. Kalian diserahkan ke pesantren ini justru karena sayang mereka. Kawanku di rumah tidur enak, kamar pribadi, pakai AC, dikasih gadget, main HP, naik motor. Aku ditinggalkan di sini. Justru karena sayangnya lah maka dibuatnya kalian di sini. Berapa banyak yang di sana tuh error otaknya asik main game. Meledak bengkak biji mata. Oleh sebab itu jangan pernah kalian merasa diasingkan, dibuang, dijauhkan. Sayang anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang anak bukan dikasih gadget, dikasih uang, dikasih HP, dikasih motor, dikasih mobil. Bukan. Itu justru memberikan racun. Sayang anak masukkan ke pondok tahfiz. Sayang anak jadikan dia penghafal Quran. Sayang anak tamat nanti dia kelas 6 di sini, kirim dia ke Al-Azhar Kairo, kirim dia ke Ummul Qura Makkah, kirim dia ke Maroko Darul Hadis, kirim dia ke Jamiah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Pulang dia nanti ke Medan Sumatera Utara. Mereka yang akan menjadi tonggak dakwah menyelamatkan dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari merusak akidah. Kami-kami ini akan mati, tapi pahala akan tetap mengalir karena bacaan Quran mereka insyaallah. Amin. Yang ke-8, iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Apa makna putus? Tuh yang orang-orang kaya punya apartemen, putus apartemen jadi punya anaknya. Tuh orang-orang kaya yang punya mobil mewah 2 miliar, putus. STNK PKB berubah menjadi nama anak menantunya. Tapi ada yang tak putus. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang mau ditinggalkan ini nama baik apa nama buruk? Nama baik. Musa baik, Isa baik, Sulaiman baik, tapi nama buruk juga kekal abadi. Fir'aun, Qarun, setan, iblis ada dalam Quran. Kalian tinggal pilih mau nama abadi yang kekal karena hafal Quran, karena menolong orang susah, atau yang ditinggalkan adalah nama-nama buruk yang jahat karena zalim, aniaya, orang kaya yang pelit, penguasa yang diktator. Ada dalam sejarah. Tapi saya yakin dan percaya kalau sudah menghafal Quran dari muda ini, insya Allah sampai tua nanti, sampai mati nama yang baik yang dia tinggalkan insya Allah. Amin. 9. Sampai berapa Pak Ustaz? Tapi janji sampai 1 jam. Yang ke-9, inilah yang paling diharap-harapkan. Apa dia? Dari yang soleh-soleh ini lahirlah bibit, bebet, bobot. Mustahil anaknya bodoh. Penghafal Quran, mustahil anaknya tak pandai baca Quran. Penghafal Quran, mustahil bininya tak diajaknya tahajud. Penghafal Quran, mustahil bininya pakai rok pendek you can see, ketiak nampak. Yang sudah berjubah, yang sudah bersorban, yang sudah pakai kopiah, yang sudah pakai lobe, yang sudah pakai peci, menikah dia, paling tidak dia tahajud malam, diajaknya istrinya sholat tahajud, dibawanya berbuat baik, anak-anaknya diajaknya sholat ke masjid.
Oleh sebab itu bapak ibu kalau mau anak cucu cicit keturunan baik-baik, maka jangan tengok calon menantumu itu datang naik apa. Ini orang sekarang yang ditengok bukan hafal Quran, datang naik apa. Kalau datang naik ojek suruh balik. Tapi kalau datang naik mobil mahal, ini dah. Tak tanya-tanya langsung nikahkan. Oh gitu nikah, besok lari. Rupanya tak bersunat. Ini kisah nyata, true story. Yang saya cakapkan ini fakta dan data, ada bukti-buktinya. Gara-gara apa? Gara-gara berpikir tidak panjang. Al-Qayyis, orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu, orang yang mampu menundukkan hawa nafsu keinginan duniawinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dia berpikir bagaimana nanti mati. Dan setelah kita mati yang kita tinggalkan cucu-cucu yang baik-baik, menantu-menantu yang soleh-soleha, anak-anak, semua berawal dari para penghafal-penghafal Quran ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kadang kita sholat ini tak khusyuk karena imamnya lebih banyak batu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku tak khusyuk sholat di masjid tu Pak Ustaz. Kenapa? Imam tu belum lagi dia baca ayat sudah bisa aku tebak ayatnya. Kalau tak kulhu, kuliah. Kuliah kulhu, kulhu kuliah. Itu pun kadang berbalik-balik, tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadin. Wala nabidu ma'abatu wala antum ma'abudun ma'abud. Wala nabidu ma'abatu wala antum ma'abud. Wala nabidu ma'abatu. Sampai dibisik orang dari belakang, lakum dinukum waliyadin. Saking kan tak ada lagi hafalan ayat. Kita mau regenerasi ke depan. Ke depan tidak lagi diangkat imam tetap. Imam tetap ada. Tapi kalau dia datang, siapa itu? Itu Bapak Kadis, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Pas acara safari Ramadan gubernur, Kadis itu langsung maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya imam yang dipanggil dengan orang kantor itu sendiri? Anak-anak buah itu takut karena kata Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut raja-rajanya. Rakyat mengikut gubernur, wali kota, camatnya. Rakyat mengikut kepala dinas, kepala kantornya. Kalau sudah itu yang maju ke depan, itu yang baca Quran, maka bangkitlah izzah Islam. Kalau mau membangkitkan Islam, didik calon-calon pemimpin masa depan. Yang di hadapan saya ini adalah calon gubernur Sumatera Utara, calon kepala dinas, kepala kantor, calon menteri, calon supir sudako. Supir sudako bukan makan haram. Supir sudako mencari harta halal dengan titik peluh keringatnya. Itu kemana kemarin alumni amanah yang hafal Quran? Supir sudako Pak. Apa? Memang dia supir sudako Ustaz, tapi semua sudako di Medan itu punya dia. Apa tak tergila-gila orang-orang yang menengok, tawaduk, rendah hati, bisnismen. Apa yang akan kita tuai 10 tahun akan datang tergantung apa yang kita tanam hari ini. Betul? Sedangkan padi yang kita tanam hari ini tumbuh rumput. Apatah lagi rumput itu yang kita tanam. Bapak Ibu hari ini sudah menanam padi-padi. Jaga jangan sampai kena wereng, jaga jangan sampai kena banjir bandang, jaga jangan sampai dimakan burung. Kontrol terus, perbaiki. Insya Allah nanti 10-20 tahun akan datang, kita akan panen raya menuai padi-padi berkah amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Itulah 10 poin yang kita kaji pada kesempatan ini.